ikan bawal tentunya sangat mudah. Ikan bawal memiliki ciri khusus, bisa dipelihara di mana saja dan kapan saja. Yang terpenting yaitu air bersih dan mengalir. Bahkan tanpa kalian tahu sebelumnya, jika ikan bawal ini dapat dibudidayakan menggunakan akuarium alias aquascape loh. Sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu ikan hias. Dan untuk teknis pemeliharaannya, tentu saja masih hampir sama dengan menggunakan kolam pada umumnya. Lebih jelasnya lagi, kalian pelajari saja semuanya lewat video ini ya sobat. Panduan sukses budidaya ikan bawal di akuarium. Cara pemijahan ikan bawal. Budidaya ikan memang merupakan usaha yang bagus dan menjanjikan sekali. Pada dasarnya ikan bawal memang makanan yang sangat gurih dan lezat. Punya juga orang-orang yang melakukan usaha ikan bawal air tawar ini. Kali ini saya akan membahas cara usaha budidaya ikan bawal air tawar. Kebanyakan banyak masyarakat Indonesia yang mencari ikan bawal dengan ukuran konsumsi dan ukuran yang disenangi oleh para konsumen. Sebenarnya usaha budidaya ikan bawal air tawar itu sangatlah mudah. Cukup dibilang ikan bawal sangat kebal dalam kondisi cuaca air dan alam. Ikan ini bisa dibilang ikan yang sangat agresif dan gerakannya sangat cepat. Pemijahan juga bisa dilakukan dengan cara indus swarming. Cara melakukan pemijahan, pilihlah induk yang sudah siap, lalu disuntik dengan hormon ikan bawal jantan. Setelah itu dimasukkan ke tempat pemijahan. Pemijahan juga bisa dilakukan di kolam tembok, kolam terpal, dan tempat pemijahan. Juga diberi kain hapa atau ijuk pohon aren. Dan kalau telur yang sudah dikeluarkan oleh induk betina diambil dan ditetaskan di dalam akuarium. Setelah menetas, biarkan dulu selama 1 hari. Lalu cukup diberi makan 2-3 kali sehari selama 3 hari. Larva yang sudah berumur 4-5 hari sudah bisa dijual atau ditebar di kolam sendiri. Ciri-ciri ikan bawal. Cara makannya yang sangat lahap dan menyenangkan, saling berebut makanan yang diberikan dan saling dorong satu sama lainnya. Itu salah satu ciri khasnya ikan bawal kalau sedang makan, dan juga mengalahkan semua ikan yang berada di sekitarnya. Pertumbuhan yang cepat sekali, berkembang kekebalan ikan ini yang sangat bagus. Dengan kondisi dan cuaca apapun, ikan ini tetap bisa dibudidayakan. Kematian pun jarang, yang penting diberi makan yang teratur. Rahangnya yang sangat kuat dan giginya yang besar dan meruncing tajam. Sekali gigit bisa merobek yang dimakan. Ikan bawal juga senang bergerumbul dengan sesama jenisnya. Kebiasaan hidup. Ikan bawal air tawar ini hidup pada air yang tidak terlalu jernih dan juga tidak terlalu keruh, dengan derajat keasaman pH 5-7. Suhu optimal yang diperlukan 22-8 oz. Di daerah aslinya ikan ini hidup di sungai dan anak-anak sungai. Karena jumlahnya yang besar di alam, ikan ini banyak ditangkap oleh nelayan setempat dan dijual ke pasar lokal atau diekspor. Ikan yang bergerak lambat seperti ikan gurame ini hidup secara bergerombol dan bergerak ke sana kemari. Pada ikan dewasa banyak ditemukan pada arus sungai yang cukup deras, dan anak-anaknya banyak ditemukan pada perairan yang lebih tenang. Kebiasaan makan ikan bawal.
Ikan bawal termasuk ikan dari golongan omnivora atau pemakan segala. Akan tetapi ada juga yang golongan karnivora atau pemakan daging, terutama pada stadia larva atau benih. Anggapan tersebut didasarkan pada bentuk giginya yang tajam dan sekaligus menandakan sebagai pemangsa, serta hasil uji analisa isi perut yang menunjukkan ikan ini memakan jasad rendik seperti Crustacea, Cladorcera, Copepoda, dan Ostracoda. Namun secara tegas belum ada yang menyatakan secara tegas pada bawal ukuran dewasa sebagai pemakan daging atau karnivora. Pakan tambahan seperti yang bersumber dari sayuran, sisa rumah makan, dan limbah pasar sering juga diberikan pada ikan bawal. Jenis daun-daunan yang diberikan antara lain daun singkong, ubi jalar, kangkung, dan tanaman air lainnya. Persiapan kolam ikan bawal. Kolam tanah yang sudah dipersiapkan sebaiknya dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Setelah kolam tanah sudah benar-benar bersih, keringkan dan berikanlah kapur guna membunuh semua bakteri dan virus kolam pembesaran. Tidak harus diberi pupuk. Tapi untuk menghasilkan banyak makanan dan plankton, sebaiknya diberikan pupuk kandang 25-50 kg, 100 meter persegi, dan berikan juga TSP 3-4 kg. Setelah pemupukan selesai dilakukan, kolam bisa ditambahkan airnya sedalam 3 cm dan biarkan dulu selama 3-4 hari. Setelah itu bisa kembali ditambahkan lagi airnya, dan jika warna air sudah berubah warna menjadi warna kehijauan, bibit ikan yang sudah menetes tadi bisa ditebar. Biasanya penebaran bibit ikan dilakukan 1 minggu lebih setelah pemupukan. Penebaran dan pemeliharaan ikan bawal. Sebelum benih ditebar, benih sebaiknya diadaptasikan dengan air yang di kolam terlebih dahulu. Benih yang masih dibungkus di dalam plastik sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di atas air kolam, guna mencegah terjadinya benih ikan supaya tidak stres dengan peradaban iklim dan cuaca di luar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setelah embun di dalam plastik sudah kelihatan, bisa dilepaskan ikatan bungkus plastiknya dan biarkan saja benih ikan keluar dengan sendiri dari dalam plastiknya tentunya. Pemeliharaan benih yang masih hangat sangat kecil harus sering dilihat setiap hari karena banyak mamalia yang masuk ke dalam kolam, seperti ular kolam, burung pemakan ikan. Pemilihan benih juga sangat penting. Dengan benih yang baik dan bagus, nantinya benih ikan bawal akan tumbuh dengan baik dan memuaskan. Pemberian pakan ikan bawal. Ikan bawal adalah hewan yang sangat agresif dan sangat cepat. Dengan rahang dan giginya yang tajam, ikan ini mampu memakan apa saja yang ada di depannya, karena ikan bawal yang bersifat omnivora. Jadi, kita juga nggak terlalu memusingkan soal makanan untuk hewan ini, karena semua makanan bisa diberikan, seperti dedaunan, nasi basi, roti. Makanan yang satu ini, maaf ya, kalau kurang enak didengar, kotoran manusia, sisa-sisa makanan, dan pelet. Pemberian pakan ikan bawal juga bisa ditebar secara langsung. Senangnya melihat ikan bawal air tawar ini kalau dikasih makan. Sifatnya yang bergerombol, dia juga sangat agresif dan cepat sekali makannya cepat besar. Panen. Sebelum dipanen, sebaiknya air yang ada di kolam disurutkan terlebih dahulu, guna untuk dapat menangkap ikan dengan mudah. Proses penangkapannya juga bisa dilakukan dengan jaring, seser, dan tangan. Pemanenan usaha ikan bawal minimal 4-6 bulan. Dengan waktu yang cukup lama, ikan bawal sudah mencapai ukuran 500 gram per ekor, dengan kepadatan 4 ekor.